Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah dealer motor di Brebes dibobol komplotan maling. Sejumlah sepeda motor raib dibawa kabur pelaku. Karena tidak mampu membayar ambulans, seorang istri berjuang keras mengantar suami ke rumah sakit dengan mendorongnya di atas kursi roda. Jelang Pilpres 2024, para relawan dan partai politik terus bermanuver untuk menggalang dukungan dari berbagai kalangan. Informasi pertama, sebuah dealer sepeda motor di Brebes dibobol kawanan maling Minggu pagi. 2 unit sepeda motor baru raib. Diduga para pelaku masuk dengan merusak pintu belakang. Sebuah dealer sepeda motor Astra Honda di Pantura, Kecamatan Wanasari, Brebes dibobol kawanan maling Minggu pagi. Diduga kawanan maling datang menggunakan mobil dan masuk menyelinap ke dalam dealer dengan cara merusak pintu dan kunci gembok. Pencurian pertama kali diketahui Satpam yang curiga karena pintu dealer rusak dan terbuka. Setelah dicek, ternyata 2 unit sepeda motor baru raib. Saya masuk. Masuk pagi? Iya, masuk pagi. Jam 7.04 saya udah nyampe sini. Pintu kadang terbuka semua. Biasanya terbuka nggak? Enggak. Tutup. Terus waktu itu curiga nggak? Ya curiga Pak, karena gembok udah dibawa semua. Terjadi pencurian 2 unit sepeda motor baru. Satu Honda Vario, satu Honda Beat. Pak, terus yang dilakukan pihak kepolisian saat ini tadi apa aja, Pak? Ini tadi gabungan dari Reskrim Polsek Wanasari, dari identifikasi dan tim Resmob melakukan olah TKP, terus dari Iden melakukan olah TKP di Jalan Jamanya, dan untuk Resmob melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelakunya dari mana. Kasus kini masih ditangani Satreskrim Polres Brebes untuk menangkap para pelaku. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. 6 anggota geng motor yang menyerang warga Losari Brebes ditangkap polisi. Kawanan geng motor ini sebelumnya menyiarkan secara langsung konten mereka menyerang warga Losari dengan senjata tajam melalui media sosial. Inilah dampak aksi brutal geng motor asal Cirebon, Jawa Barat. Warga Losari di jalur Pantura Brebes yang sedang duduk santai di pinggir jalan lari berhamburan menyelamatkan diri. Warga ketakutan karena kawanan geng motor menyerang secara membabi buta dengan menggunakan senjata tajam. Penyerangan brutal ini ternyata disiarkan langsung para pelaku melalui portal media sosial YouTube pada Selasa dini hari pekan lalu. Beruntung tidak ada warga yang terluka. Konten media sosial ini memudahkan polisi untuk mengidentifikasi para pelaku sehingga 6 pelaku ditangkap. Mereka berasal dari Pabedilan, Cirebon. Penangkapannya setelah kami video itu viral, kami mengidentifikasi kendaraan bermotor. Dari kendaraan itu kami mendapatkan identitas. Setelah itu kami lakukan tindakan penangkapan kepada mereka-mereka ini yang... Aksi para geng motor ternyata melibatkan sejumlah geng. Salah satu pelaku mengaku hanya ikut-ikutan karena diajak geng motor lain. Nyerang itu anak ini Losari Brebes. Kenapa diserang? Dia salah apa? Nggak tahu Pak, dia yang ngajak. Kamu mau? Ikut doang Pak. Ikut doang. Polisi menyita 3 sepeda motor, 6 buah ponsel, dan 2 celurit sebagai barang bukti. Polisi masih memburu kelompok geng motor lain yang terlibat penyerangan. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga terancam penjara 10 tahun. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Keterbatasan biaya memaksa seorang istri di Brebes rela mengantar suaminya ke rumah sakit menggunakan kursi roda. Selama 5 tahun ia mendorong kursi roda suaminya bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani cuci darah. Seperti apa perjuangan sang istri? Berikut liputannya. Cinta dalam susah dan senang, sehat dan sakit. Itulah yang dijalani Aan Diniyati, asal Deta Kerta Besuki,
di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Sudah hampir 5 tahun, ia rela mengantar suaminya Nur Rohman berobat ke rumah sakit menggunakan kursi roda. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali seminggu, ia bolak-balik mendorong kursi roda ke rumah sakit. Semua dilakukan An sebagai tanda cintanya kepada sang suami. Sang suami harus menjalani cuci darah karena menderita gagal ginjal sejak 2018 lalu. Kondisi kakinya yang membengkak membuatnya tidak mampu berjalan sendiri. Aan mengaku hidupnya serba terbatas. Ia tidak mampu menyewa ambulans untuk mengantar sang suami bolak-balik rumah sakit. Untuk mencukupi hidup sehari-hari, Aan terpaksa menjalani profesi menyanyi. Namun itu pun tidak cukup. Bahkan Aan terpaksa menitipkan anaknya ke panti asuhan karena tidak mampu lagi untuk membiayai. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Nah itu dari rumah ke rumah sakit sendiri menggunakan apa Ibu? Pakai kendaraan sendiri, kursi roda. Enggak menggunakan mobil siaga atau gimana? Enggak, malu, enggak ada uang. Malu membebani suami. Berarti dari rumah berangkat ke rumah sakit jam berapa Ibu? Jam 8, ke Pak Kiasi jam 9. Si roda sendiri dapat dari bantuan atau? Enggak, beli sendiri, bekerja sambil nyanyi. Untuk keseharian sendiri Ibu kerjanya? Pekerjaan saya menyanyi. Kalau di rumah sendiri, jenengan sama? Enggak, sendirian sama suami. Anaknya sendiri? Anak saya 1 dititipkan ke panti yayasan kesantunan. Meski demikian, Aan tetap bersyukur karena tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan untuk sang suami karena menggunakan BPJS. Sang suami divonis gagal ginjal setelah sebelumnya menderita diabetes, namun kondisinya mulai stabil setelah menjalani rangkaian cuci darah. Pasien menjalani cuci darah seminggu 2 kali sejak tahun 2018, di mana dari dokter spesialis penyakit dalam menyuruh pasien itu untuk cuci darah seminggu 2 kali yang sebelumnya menderita diabetes. Sejak diabetesnya sejak tahun berapa? Nah, untuk diabetesnya dari saya kurang tahu persis ya, karena itu sudah lama kayaknya. Mungkin 2016 pasien sudah rutin untuk kontrol, tapi mulai cuci darah 2018. Kondisi pasien tersebut. Aan berharap ada dermawan yang bisa membantu biaya transportasi sang suami bolak-balik rumah sakit sehingga ia tidak perlu lagi mendorongnya dengan kursi roda. Sujartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.